Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah setiap yang tidak dicontohkan Nabi itu bid'ah? Seperti mengirim pahala bacaan Al-Quranul Karim. Kirimnya kemana ini? Makkah, Madinah? Orang meninggal. Antum tahu alamatnya di mana? Kemudian nitip sama siapa? Antum tahu enggak? Kalau yang antum hadiahkan pahala kan? Antum dapat pahala atau tidak? Kayaknya banyak yang enggak ikhlas kayaknya. Kalau enggak ikhlas enggak dapat. Apalagi kalau niatnya hanya untuk dapat hidangan, mana dapat pahala? Apa yang mau dihadiahkan? Itu bahasa candaan itu ya. Tapi serius ini. Alamatnya di mana? Kemudian antum nitip sama siapa? Kemudian antum pasti enggak antum berpahala? Kemudian berapa persen yang dikirim, berapa yang ditinggal? Atau semuanya? Nah, sekarang kita kaji. Al-Quranul Karim sudah ada di zaman Nabi? Sudah. Orang mati sudah ada zaman Nabi? Sudah. Orang mati membutuhkan doa sudah ada zaman Nabi? Memerlukan kiriman-kiriman sudah ada zaman Nabi? Sudah. Mereka butuh. Karena Allah yang katakan siapa yang meninggal dia ingin balik lagi, nak bersedekah, nak beramal saleh. Berarti dia butuh untuk dapat kiriman-kiriman dari kita. Doa dari anak yang saleh. Kemudian ilmu manfaat yang pernah dia wariskan, sedekah jariah yang pernah dia berikan, dan macam-macam yang lain. Ternyata dari kebutuhan itu tidak masuk dalam anggaran yang ditentukan mengirimkan bacaan Al-Quranul Karim. Pada Al-Quran sudah ada, kebutuhan sudah ada, halang yang tidak ada, berarti Nabi sengaja meninggalkannya. Dan sahabat sengaja meninggalkannya. Berarti kalau sengaja meninggalkan menandakan tidak disyariatkan. Wallahu ta'ala alam. Ini masalah khilaf di antara ulama. Sebagian mengkiaskannya kepada kalaulah haji boleh diwakilkan atau menghajikan orang yang sudah meninggal boleh. Kenapa baca Quran tidak boleh? Karena dalam haji juga ada baca Quran. Haji yang diantara amalannya baca Quran, boleh kita hajikan yang sudah meninggal. Kenapa baca Quran yang bagian sedikit dari amalan haji tidak boleh? Ya kalau pakai kias betul juga. Cuman kita katakan kalau memang dibolehkan, kenapa tidak Nabi tunjukkan? Oh, tidak semua mesti ditunjukkan Nabi. Ini bahayanya. Berarti Nabi belum selesai tugas dakwahnya. Oh, Nabi tahu tapi nanti aja. Jadi menuduh Nabi tidak menyampaikan kebaikan. Kalau kita tanya, Nabi tahu ini baik? Tahu, tapi di mana dia sampaikan? Oh, dia tidak sampaikan. Berarti dia tidak tabligh. Atau dia sampaikan tapi tidak sampai ke kita. Ini mengada-ngada. Sampai tapi tidak sampai kepada kita. Mana bukti sampainya? Tapi ada ulama yang bolehkan. Saya katakan, semua yang keluar dari jalur utama kebijakan pasti tidak sama. Ada dalam sunnah tadi? Enggak ada. Ini jalur utamanya. Tahu jalur utama enggak? Ini Nabi buat garis besar, lurus. Kemudian dia buat garis kecil-kecil kiri dan kanan. Lalu dia bilang, ini jalanku, ikutkan. Jangan ikut jalan kecil-kecil ini. Nah, jalan Nabi dah jelas. Tidak ada baca Quran yang dihadiahkan. Baik dari perkataan beliau, perbuatan beliau, atau persetujuan beliau. Enggak ada. Lalu ada sebagian ulama yang membolehkan dengan keluar dari jalur utama ini. Maka kita katakan bila keluar dari jalur utama pasti kebijakan tidak sama. Jadi jalur utamanya enggak ada. Tiba-tiba ada sebagian membolehkan dengan kias tadi. Mengkiaskan keamalan haji, mengkiaskan keamalan bayar hutang dan sebagainya. Maka kita katakan dalam masalah ibadah, jumhur ulama mengatakan tidak berlaku qiyas. Sebab kalau berlaku qiyas nanti jadi disyariatkan semua bid'ah nanti itu. Itu boleh, masa ini tidak boleh, itu boleh, ini masa tidak boleh. Akhirnya nanti semua bid'ah yang dilakukan akan dibolehkan dan dijadikan syariat. Akhirnya jadilah luluslah bid'ah hasanah.